oleh tuku guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kepada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Ini bisa kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul ya, sama-sama di alun Kabupaten Aceh Tengah, hadir bersama kita juga dari berbagai daerah, mulai daripada Aceh Singkil, Aceh Selatan, ada dari Aceh Barat, ada yang dari Nagaraya, ada yang dari Melabuh, ada Aceh Jaya, ada Banda Aceh, ada yang dari Biren, dan dari Matan, dan juga mungkin ada dari Perla dan lainnya, untuk bersama-sama kita hadir, yaitu ke tempatnya ya, Bapak Bupati Bela, ke tempatnya Bapak Ketua DPRK, dan juga pada pemerintah Indah Aceh Tengah, dan juga ada Bapak Polres dan ulama-ulama kita, abu-abu yang bapak-bapak, tokoh-tokoh adat, para hadirin hadirat sekalian. Kami sangat berbangga sekali dengan penyambutan dan penerimaan kami di Aceh Tengah ini. Teristimewa saya, seolah saya telah pulang ke kampung nih, memakai pakaian adat yang cukup indah. Jadi berarti saya sudah menjadi orang Aceh Tengah. Bagaimana ibu-ibu, bisa saya tinggal di Aceh Tengah nih? Tambah Umi satu lagi bisa? Oh, bisa. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa bagaimana Bupati menyatakan bahwa Aceh Tengah ini, yaitu Aceh 1000 wali ya. Aceh Tengah, Aceh yang ada di Aceh Tengah ini 1000 wali. Para hadirin hadirat sekalian, saya telah memanggil, bukan 1000 wali, bahkan 3000 wali hadir di sini. Baik wali-wali yang ada di Gunung Gurudung, baik wali-wali yang ada di Gunung Losek, dan tempat-tempat lain. Allahu Akbar. Para hadirin hadirat, percaya atau tidak percaya itu pada kita masing-masing. Kenapa
Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu waladina amanu fa inna hisballah humul ghalibun." Siapa yang menjadikan Allah pemimpinnya, pemimpin artinya di dalam hatinya tidak lupa-lupa, dan juga Muhammad sebagai pemimpinnya, Muhammad tidak lupa-lupa, dan orang-orang yang beriman, iman kamil, para wali Allah ada di dalam hatinya, tidak lupa-lupa, fa inna hisballah humul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara Allah itu membantu. Jadi bahwa sebagaimana Pak Bupati mengatakan bahwa beliau telah dibantu oleh tentara-tentara. Kenapa? Karena Allah sebagai pemimpinnya, karena Rasul sebagai pemimpinnya, dan para wali Allah sebagai pemimpin. Kita dibantu oleh tentara-tentara Allah. Itu Al-Quran. Juga Al-Quran mengatakan, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin fa innal munafiqin la ya'lamun." Kemuliaan itu ada bagi Allah, kemuliaan itu ada bagi Rasulullah, kemuliaan itu ada bagi orang yang beriman, iman yang kamil. Akan tetapi orang munafik, mereka tidak tahu mereka. Sangkanya kemuliaan itu ya ada pada manusia, ada pada pemerintah, ada pada penjabat, baik penjabat daerah atau penjabat pusat. Pada makhluk-makhluk ini nak dituakan itu kemuliaan. Kemuliaan itu ada pada Allah. Ada kemuliaan itu kepada siapa-siapa, tidak ada itu. Pemimpin baik, pemimpin barat, tidak ada kemuliaan. Pemimpin timur, dia kemuliaan itu adalah milik Allah. Dan juga milik bagi orang-orang yang beriman, iman yang kamil. Para hadirin hadirat sekalian, maka saya sebagai penggagas dalam ajaran Tauhid Tasawuf ini untuk menciptakan bagaimana supaya kita dapat beriman, iman yang kamil, supaya Allah memberikan kita kemuliaan. Makanya iman ini ada terbagi-bagi. Ada iman itu iman awam. Iman awam itu dia sembahyang, dia puasa, tetapi dia belum dapat berakhlak yang bagus. Mantang datang waswas di dalam hatinya, dia lebih takut kepada lain Allah daripada Allah, lebih mengharap kepada selain Allah daripada Allah. Dia belum dapat berakhlak baik, masih ada kedengkian, masih ada kesombongan. Itu dikatakan iman awam. Itu di Aceh Selatan banyak nih. Kalau Aceh Tengah tidak ada lagi kan? Banyak ada juga. Tidak ada kedengkian, kesombongan, menimbulkan fitnah, memutuskan silaturahmi. Jadi itu kalau ada, memang dia beriman, tapi imannya awam. Iman yang seperti itu, yang demikian itu Allah tidak memberikan kemuliaan kepadanya. Dan yang kedua ada iman khawas, iman muridin, atau dikatakan juga khawas. Dia telah dapat berakhlak yang baik. Di samping dia melaksanakan perintah Allah, menjauh larangan Allah, dan dia dapat akhlak yang baik. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu akhlak yang baik? Akhlak yang baik ini yang paling baik adalah akhlak futuwah di dalam tasawuf. Futuwah ini dia melihat ada hak-hak orang lain padanya, tidak ada hak dia pada orang lain. Dia selalu melihat kelebihan orang, melupakan kelebihannya. Terlihat hak orang ada padanya, dia tidak ada terlihat haknya pada orang. Akhlak yang bagus.
Akhlak ini penyebab kita bisa gaul yang baik. Jadi kalau kita dapat melihat hak orang, kelebihan orang, lupa kita kelebihan kita, hak kita, maka kita disayangi oleh orang. Jadi inilah yang diajarkan di dalam ajaran tasawuf, agar mereka supaya berbuat, beramal bukan untuk mencari keuntungan diri, maksud diri. Dia beramal ikhlas karena Allah SWT. Sembahyangnya ikhlas, bukan mengharap imbalan, maksud diri. Di surga pun dia tidak teringat, ke neraka tidak teringat. Cuma dia melakukan karena perintah Allah, patuh kepada Allah, untuk membesarkan Allah. Di samping dia itu ikhlas, dia melakukan bukan keuntungan diri, tidak karena wujud diri. Dengan makna dia tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya ini itu hanya tumbuh darinya, tidak. Itu adalah merupakan taufik Allah, bantuan Allah. Allah yang menggerakkan dia, baru dia bisa bergerak. Dia ini di dalam ilmu hakikat, dia sebagai robot. Dia sebagai sebagai robot. Ibu-ibu datang ke sini, penyebabnya karena siapa? Bantuan siapa? Bantuan Allah. Lalu ibu-ibu yang terhormat, siapa yang mengajak ibu-ibu ke sini sehingga ibu-ibu sampai ke sini? Allah. Allah. Bagaimana mengajak? Ini ada acara di sini. Nah, maka saya dengan demikian berkeinginan, walaupun saya tidak mempunyai kendaraan untuk datang, saya berusaha. Berarti ajakan, tarikan dari Allah, gerak sehingga kita dapat melakukan itu semua dari Allah. Jadi kita melihat, begitu juga salat sembahyang kita ini, jangan terhijab Allah oleh diri kita di dalam kita melakukan salat. Maknanya terlihat kita itu adalah taufik Allah, itu adalah hidayah Allah, bantu Allah. Maka salat ini tidak kita bangsakan kepada diri kita, kita bangsakan kepada Allah, supaya jangan kita ria dan ujub. Ria artinya memperlihatkan pada orang lain, ujub bangga diri kita. Kalaupun pemerintah seperti itu, dia melakukan apa yang dilakukan, dia harus melihat itu dari Allah. Makanya dia tidak ada ujub dan dia tidak ada kesombongan, tidak ada artinya kebanggaan. Dia itu adalah merupakan ma'unah inayah Allah untuk artinya membangun negara kita yang tercinta. Jadi itu dikatakan hakikat, terlihat perbuatan sifat Allah, wujud Allah pada dirinya dan pada alam semesta, itu dikatakan hakikat. Itu dikatakan ilmu kesucian. Tidak ada yang lain sumber daripada segala-galanya. Itu semua dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makrifat. Jadi kehilangan ilmu kesucian, ilmu hakikat dan makrifat di Aceh, maka terjadi Islam ini lemah. Kadang-kadang umat Islam antara satu dan lain timbul perbantahan, berbenturan. Jadi kita supaya jangan berbenturan, terjadi perbantahan yang banyak, kita kembali kepada hakikat. Kita kembali kepada Allah dan Rasul, kita kembali kepada makrifat hanya Allah. Jadi inilah saya mengharapkan pada umat Islam semua, jangan Anda terlalu berlebihan mempertengkarkan ini Muhammadiyah, ini Ahlus Sunnah Sunni, ini tarikatnya Naqsyabandi, ini Ampas. Jangan. Sebab itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat. Memang ini tidak bisa untuk disatukan, tidak bisa. Contoh saja mengenai pengamalan.
Ada yang bermazhab Syafi'i, dia itu niatnya di dalam takbir. Untuk membantu niat dalam takbir, dia itu berusalli supaya niat itu bermukaramah dalam takbir beserta. Ada yang bukan Syafi'i, dia umpamanya dia Hambali atau Maliki, cukup niat di rumah saja. Ke masjid atau takbir tak perlu niat. Jadi itu semua mempunyai alasan beda di dalam pengamalan. Jadi ini tidak perlu kita artinya pertengkarkan sehingga putus silaturahmi itu menurut disiplin ilmu masing-masing. Begitu juga dalam segi tarekat. Tarekat ini yang dimaksud supaya hati kita, kemauan kita, kasat kita berjalan kepada Allah, supaya hadir kita di hadapan Allah. Walaupun kita sekarang bersama kita, artinya kita dekat, tetapi hati kita yang paling dekat kepada siapa? Kepada Allah. Inilah makna Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ilaihimul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu daripada mengingat Allah. Siapa yang dapat melalaikan oleh anak dan harta, pekerjaan-pekerjaan kita hari-hari, oleh penjual beli kita, oleh pengaturan ya, untuk kita bagaimana mengatur supaya rakyat ini baik, memberikan yaitu hak kepada orang yang punya hak. Makanya kita jangan lalai daripada mengingat Allah. Jadi itu maksud tarikat seperti itu. Rijalan la tulhihim bai'un wala tijaratun an dzikrillah. Laki-laki yang tidak yaitu melalaikan akan mereka oleh perniagaan mereka, oleh jual beli mereka daripada mainnya Allah. Kita berjual beli terus, tapi hati kita kepada Allah. Kita terus tanam kopi sebanyak-banyaknya, tapi hati kita ke mana? Minta bantu kepada Allah. Kita melihat kopi ini dari Allah, bisa hidup subur dari Allah, berbuah semuanya nanti buahnya untuk mencari reda Allah, untuk keperluan keluarga kita, anak kita, apa yang mereka dapat pendidikan yang baik, dan kita lakukan. Jadi ingat Allah itu seperti itu. Itu tarekat namanya. Jadi tarekat itu baik Syatari, Naksabandi itu terserah masing-masing. Jangan nanti karena bersalah nama, padahal tujuannya satu. Ini kita bertikai. Dan juga dalam segi akidah. Jadi akidah ini maknanya keyakinan kita terhadap Allah. Ini ada beda-beda. Ada Ahlussunnah, keyakinannya terhadap Allah. Ada Mu'tazilah, keyakinannya terhadap Allah. Beda-beda. Kalau kita Ahlussunnah, keyakinan kita terhadap Allah, sebagaimana Allah yang berfirman dalam Al-Quran Karim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan barang yang kamu kerjakan. Berarti siapa yang menciptakan tubuh nyawa kita? Allah. Siapa pula yang menciptakan gerak, ya, sehingga kita bisa bergerak melakukan sesuatu juga. Cuma bagi orang Ahlussunnah usaha itu ada, tapi tidak memberbekas, tidak merubah. Kasat, dia itu kasat, usaha kasat. Maknanya kemauan, sehingga dia dapat untuk melakukan. Jadi melakukan itu sebenarnya lahir saja, tapi pada batinnya itu dari Allah. Jadi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berakidah, berkeyakinan pada seperti itu. Lahirnya dari diri dia, batinnya dari Allah Subhanahu. Adapun Mu'tazilah beda. Kalau Mu'tazilah, kalau perbuatan-perbuatan ikhtiari seperti berjalan, seperti makan, maknanya itu tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Mengapa? Karena Allah telah memberikan pada kita akal, telah memberikan pada kita kekuasaan. Jadi pada perbuatan yang bisa kita lakukan itu dari kita, tidak dari Allah.
Jadi itu perbedaan-perbedaan. Ada akidah Ahlussunnah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Jabariyah ini tidak ada usaha pada kita. Itu semua dari Allah. Mengapa kamu berzina? Sudah ditakdirkan Allah. Mengapa kamu sembahyang? Sudah ditakdirkan. Sama sekali dikembalikan pada Allah. Tidak kaitannya taklif yang ada tumbuk yang diperintahkan kepada dirinya sebagai usaha. Itu tidak ada pada Jabariyah. Jadi itu akidah-akidah yang berbeda, baik Jabariyah, Qadiriyah dan Mu'tazilah itu kembalikan masing-masing. Kita tidak perlu untuk kita pertikaikan. Cuma kita bawa umat ini supaya dia dapat mencintai Allah dan Rasul, supaya dapat dia itu menjadikan dahir tubuhnya ini adalah mana maksud dahir perbuatannya, mana maksud dahir akhlaknya, mana maksud dahir kemauannya, sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Inilah manusia yang adil dan beradab. Perbuatannya yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Umpamanya pemerintah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh manusia yang beradil, adil dan beradab, yang telah dipedomani, yang dijabarkan di dalam undang-undang dan peraturan sesuai. Itu dikatakan kita kembali kepada Muhammad, kepada hakikat Muhammad. Tahukah anda hakikat Muhammad? Dahir Muhammad syariat namanya. Batin Muhammad, hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itulah hakikat namanya. Dahir Muhammad syariat, batin Muhammad hakikat. Kita kembali kepada batin Muhammad, pada hakikat. Apa itu batin Muhammad? Yaitu batin yang dimaksud yang telah berada di martabat sifat, di martabat wadah di dalam ilmu kaidah. Dengan makna itu merupakan nurullah, cahaya Allah limpah ya kepada Muhammad Rasulullah. Laulaka Muhammad ma khalaqtul khalaiq ana minallah alam minni. Jadi ini ajaran-ajaran hakikat. Jadi kita kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, penyebab kita ada. Waktu kita mengingat Allah, tidak boleh teringat lainnya. Wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah olehmu akan Tuhanmu apabila engkau lupa akan selain Tuhan. Waktu kita mengingat Tuhan, selain Tuhan harus lupa. Kalau kita mengingat Tuhan, selain Tuhan juga teringat, berarti ingat itu tidak baik. Bercampur ingat, supaya kita jangan bercampur ingat untuk ingat Allah, yang lain lupa. Wadhkur rabbaka idza nasita, ingat olehmu apabila engkau lupa selain Tuhan. Ini tafsir isyari. Maka disitulah timbul ingatan yang sedemikian khusyuk, hudur hati dan cinta dan makrifat. Ini yang diciptakan dekat dalam tauhid tasawuf. Jadi anda disuruh berdikir kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan makna apa? Supaya anda dapat bermakrifat dengan tauhid irfani. Hilang lainnya di dalam ingatan anda. Di waktu anda mengingat Allah, sehingga pada waktu itu Allah mengembalikan lagi ingatan anda untuk melakukan yang baik-baik di dalam anda melakukan pekerjaan anda sehari-hari. Jadi anda istilahnya telah dapat ke makam panafillah dan makam bakabillah. Jadi ini adalah mukmin yang kamil. Jadi arah-arah yang demikian, ibu-ibu yang terhormat, sembahyang itu zikir. Jadi berzikir itu bukan kalimah la ilaha illallah saja, sembahyang juga doa juga, zikir, membaca Al-Quran juga zikir. Apakah ibu-ibu waktu ibu-ibu sembahyang masih teringat ibu-ibu kepada ayah anak? Masih teringat? Ada teringat?
nggak ada lagi. Subhanallah, itu sudah bagus dong. Abu saya kepada ayah anak tak teringat, tapi kepada anak teringat. Ya ibu, ada teringat kepada anak? Tidak juga. Anak yang besar tak teringat anak yang kecil, tidak juga teringat. Tidak juga. Sudah bagus. Berarti itu dikatakan zikir ma'al hudur. Jadi zikirnya ada 4 macam. Zikir ma'al ghaflah, kita berzikir, hati kita lalai, tidak berzikir kemana lain. Kemudian zikir ma'al yaqdah, kita berzikir, hati kita terbangun, teringat Allah, tapi yang lain masih teringat juga. Itu zikir tingkat kedua, itu sudah mulai bagus. Zikir ma'al hudur, kita berzikir, yang lainnya tidak teringat, hanya Allah. Nah, itu zikir apa? Itu sudah bagus. Kalau anda ibu-ibu dapat berzikir la ilaha illallah, yang lain tidak teringat, hanya Allah teringat. Setelah ibu-ibu berzikir, Abu berjalan, nampak saja apa pekerjaan yang harus ibu-ibu lakukan, dan Allah akan membantu. Nah, tapi harus dapat ibu-ibu berzikir pada pagi hari, yaitu jangan teringat lain, hanya Allah, zikir ma'al hudur. Tapi kalau kita berzikir masih teringat suami, masih pula, itu belum. Nah, belum lagi zikir yang dapat membantu kita dalam kehidupan. Dan yang keempat, zikir ma'al ghaibah. Ini zikir orang sufi. Zikir hilang lainnya, karena cahaya makrifat Allah itu sudah masuk dalam hatinya, sehingga dia lupa kepada dirinya dan lainnya, karena sangat rindunya dan asyiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah firman Allah dalam Al-Quran, wa may yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Orang yang sangat ingin bertemu dengan Allah, yang sangat rindu, sesungguhnya ajal Allah itu datang. Artinya panah ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu panah dalam berzikir, tidak teringat lainnya dan diri ibu-ibu, sebelum ibu-ibu berhajat, yaitu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah mukmin yang kamil, yang Al-Quran mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertawakal bertakwa kepada Allah, Allah memberikan rezeki yang tidak kita sangka. Allah akan memberikan kita jalan keluar di mana-mana. Jadi keimanan yang seperti ini tidak lagi dicita-citakan, tidak lagi diinginkan oleh umat Islam. Lebih-lebih generasi kita yang muda-muda. Nah, dia yang tahu dia bagaimana mencapai kesejahteraan hidupnya dengan rasio, dengan akal, dengan tahu sumber daya alam, sumber daya manusia, sekolah sini, sana. Itu payah untuk mencapai tujuan. Cobalah dengan keimanan, takwaan, insyaallah Takingon Aceh Tengah ini akan berjaya. Saya juga melihat waktu saya dulu sekolah itu di Banda Aceh, ya, di Banda Aceh, di kampus Cekwala itu, dan juga di IAIN itu banyak dosen-dosen dari Aceh Tengah, orang-orang Aceh Tengah dalam berbagai disiplin ilmu, baik agama walaupun teknik, segala macam, ya, itu dari Aceh Tengah, dari Takengon. Pergi pula saya ke Jakarta, jalan-jalan itu pergi ke ke Istana Merdeka, Istana bawahnya. Jumpa juga saya orang Aceh Tengah. Ini kamu saya ajudan. Bapak Bulan. Jadi orang Aceh Tengah ini cukup senior. Tapi untuk beriman, bertakwa, kata Pak Bupati, insya Allah akan datang. Ini kalau ada ulama Merabi Aceh Tengah itu datang, untuk akal ilmu pengetahuan itu sudah ada. Bentuk keimanan mana? Bermakrifat. Kalau seorang ini beriman dan makrifat, ya, samping itu dia mempunyai ilmu pengetahuan, tahu sumber daya alam, sumber daya manusia. Dia pula tahu ada yang beriman, ya,
yang bermakrifat, dia tahu sumber daya Allah, sumber daya. Nah, ini karena hanya mencari tahu sumber daya manusia, sekolah sumber daya alam, untuk mendapat sumber daya Allah, sumber daya. Nah, sebenarnya ini kurang adanya. Jadi ini adalah para wali-wali Allah, para wali-wali yang mendapatkannya. Jadi kata Bupati, insya Allah akan datang. Akan dah, amin. Barangkali demikianlah kepada kita berzikir ya 10 menit kepada Tengku yang